Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofu Alfi Nikmah, NIM E 2019-1075 dari Perbankan Syariah 2. Di video kali ini saya akan mereview 3 video dari teman-teman untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Wadud. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, ekonomi dua sektor. Yang ketiga, ekonomi 4 sektor. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Cabang ilmu ekonomi di dunia yaitu ada 3. Yang pertama, ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi sosialis, ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dan didasari oleh Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan berdasarkan kepemilikan. Ilmu ekonomi Islam, kepemilikannya dimiliki oleh individual dan umum. Sedangkan ilmu ekonomi kapitalis, kepemilikannya dimiliki oleh individu dan bebas. Ilmu ekonomi sosialis, semua alat produksi dimiliki oleh semua orang. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan kesejahteraan. Dalam ilmu ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani dan rohani dan akal. Sedangkan ilmu ekonomi kapitalis dan sosialis itu hanya bersifat jasmani belaka saja. Perbedaan yang terakhir, berdasarkan mekanisme pasar, ilmu ekonomi Islam, mekanisme pasar dijalankan sesuai dengan maslahah, sedangkan dalam ilmu ekonomi kapitalis, mekanisme pasar berjalan sendiri. Kemudian, ilmu ekonomi sosialis dijalankan lewat perencanaan pusat pemerintahannya. Jadi, ilmu ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam itu mempunyai beberapa perbedaan. Yang kapitalis itu pemikiran dan pengalaman manusia, sama dengan sosialis. Sedangkan ilmu ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Materi selanjutnya yaitu tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yaitu merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Sedangkan aliran pendapatan perekonomian dua sektor berasal dari 4. Yang pertama, sektor perusahaan, yaitu menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam industri-industri keuangan. Yang keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh industri-industri keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ekonomi 4 sektor. Yang berperan dalam ini ada 4 andil. Yang pertama, rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat sektor luar, di mana rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Perusahaan terdiri dari sekelompok perusahaan yang diproduksi suatu barang dan jasa, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir, sektor luar atau asing,
di mana ekonomi ini melakukan suatu transaksi ekspor dan impor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Ekonomi 4 sektor, maknanya perdagangannya luas antara pasar luar negeri hingga perdagangan internasional. Syarat keseimbangan nasional dalam ekonomi 4 sektor adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M, dan I plus G plus E kurangi M, dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Y sama dengan tingkat pendapatan, C sama dengan konsumsi, I sama dengan instansi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M impor, S tabungan, dan T adalah pajak. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.